Habihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas suatu pembahasan yang penting bagi kita semua, terutama yang sudah berumah tangga, untuk menilik kembali bagaimana keseriusannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Sudah sesuaikah dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah masih banyak yang harus diperbaiki? Demikian juga tentu penting juga bagi rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang masih jomblo, yang masih merana, ya. Persiapan dalam menjalani kehidupan baru dalam kehidupan berumah tangga tentu suatu alam yang tersendiri dibandingkan dengan alam jomblo, ya. Ini semua butuh ilmu, ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Seorang hendaknya berilmu sebelum berbicara dan sebelum bertindak atau beramal. Pembahasan ini menjadi penting karena judulnya adalah hak-hak suami istri, ya. Dan hak-hak adalah sesuatu yang harus ditunaikan, ya. Seorang suami punya hak terhadap istri yang harus ditunaikan oleh istri, dan seorang istri punya hak-hak terhadap suaminya yang harus ditunaikan oleh suami. Dan demikianlah setiap kita manusia pasti terliput pada dirinya ada hak dan kewajiban. Dia punya hak dan dia juga punya kewajiban. Dia punya hak dan dia juga punya kewajibannya. Dia berusaha agar hak orang dia tunaikan, itu kewajibannya dia tunaikan. Ini yang paling penting. Jadi seorang ketika meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak ada memikul hak orang lain. Dia berusaha demikian. Segala kewajibannya sudah dia tunaikan. Karena jika tidak, dia meninggal dalam kondisi masih ada hak orang lain yang dia pikul, maka dia akan dituntut pada hari kiamat. Dia akan dituntut pada hari kiamat kelak karena ada hak-hak orang lain yang belum dia tunaikan. Dan Nabi SAW sudah bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguhnya kalian benar-benar akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Pasti akan dikembalikan. Kalau ada hak istri kita yang belum kita tunaikan, ada hak anak kita yang belum kita tunaikan, ada hak orang tua kita yang belum kita tunaikan, maka kita akan bayar pada hari kiamat kelak. Dan mereka akan menuntut kepada kita. Mereka akan menuntut kepada kita. Oleh karenanya di antara tafsir yang disampaikan oleh para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika fa idza ja'atis sakhah, ketika ditiupkan sangkakala yang sangat memekakkan telinga, suara yang sangat keras, yaitu pada hari kiamat kelak, yauma yafirul mar'u min akhihi, maka pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, akan lari dari ayahnya dan juga ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur dari istrinya dan dia akan kabur dari anak-anaknya. Kenapa? Di antara tafsir para salaf tentang ayat ini, karena dia kabur dari ayahnya, dari ibunya, dari saudara-saudara kandungnya, dari istrinya, dari anaknya, karena dia tidak mau dituntut. Karena dia tidak mau dituntut. Rupanya ketika dia meninggal dunia, masih ada hak-hak orang-orang tersebut yang belum dia tunaikan. Dan seorang jangan menyangka bahwasanya pada hari kiamat anaknya akan memaafkan dia, ibunya akan memaafkan dia. Bahkan akan terjadi ibu menuntut anaknya, anak akan menuntut ibunya sendiri. Karena hari kiamatlah hari yang sangat dahsyat. Seorang berpikir bagaimana dia bisa selamat, bagaimana dia bisa selamat sebelum orang lain. Ya, ini hari yang sangat dahsyat, hari antara surga dan neraka. Oleh karenanya, seorang dalam kehidupan ini harus memastikan bahwasanya hak orang lain sudah dia tunaikan. Adapun hak dia di orang lain, urusannya mudah. Ada hak dia yang orang lain belum tunaikan, seandainya tidak dia dapatkan di dunia, dia akan ambil di akhirat, tenang. Rasulullah SAW sudah menjamin, la tu'addunal huquqa ila ahli, kalian akan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Yang jadi masalah jika ada hak orang lain yang sama kita belum kita kembalikan, belum kita serahkan, kemudian kita meninggal dunia, ini yang musibah besar. Ini musibah besar. Nah, dari sini kita harus sama-sama merenungkan tentang hak yang kita miliki dan juga kewajiban yang harus kita tunaikan. Fenomena yang terjadi yang menyedihkan, ini fenomena umum, itu bahwasanya banyak manusia yang hanya memperhatikan haknya, lupa dengan kewajibannya. Hak dia
perhatian hak orang lain yang ada pada dirinya, artinya kewajiban dia kepada orang lain. Jadi kalau hak orang lain sama kita sebut kewajiban kita terhadap dia. Ya, hak kita sama orang, kita bilang kewajiban orang tersebut pada kita. Jadi fenomena yang terjadi, kebanyakan orang perhatian sama hak dia, dan ini suatu hal yang wajar. Hak saya itu punya saya, itu hak saya. Kewajiban dia menunaikan kepada saya. Tetapi dia lupa untuk menunaikan kewajibannya kepada orang lain. Ini fenomena yang sering terjadi. Dia lupa menunaikan kewajiban dia kepada orang lain. Terjadi dalam banyak strata kehidupan, hal-hal yang berkaitan di masyarakat. Contoh, seperti kita bicara antara pegawai dan bos. Betapa banyak pegawai yang selalu menuntut haknya kalau gajian, bahwasanya bosnya harus memberikan gajinya secara utuh, sementara terkadang dia lupa menunaikan kewajibannya. Dia bekerja tidak pas. Sebaliknya banyak juga bos yang demikian. Dia menuntut kepada pegawainya untuk bekerja dengan baik, karena itu hak dia. Hak dia adalah pegawainya bekerja dengan baik sesuai dengan kontrak, sesuai dengan yang sudah ditandatangani. Tapi terkadang dia lupa untuk memberikan gaji pada saatnya yang tepat kepada anak buahnya. Biasa terjadi. Kita bicara juga misalnya hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Betapa banyak pemerintah yang hanya menuntut kepada rakyatnya harus bayar ini, harus bayar itu, harus beginilah, begitulah, ya nuntut. Ya, bahkan rakyat dikejar-kejar misalnya, tetapi hak rakyat dilupakan atau terlelehkan atau tidak ditunaikan sebagaimana yang seharusnya. Demikian juga sebaliknya, banyak rakyat yang pandai menuntut pemerintah harusnya begini, harusnya begitu, harusnya bikin ini, harus jalan diperbaiki. Tapi begitu ada hak yang harus dia tunaikan, dia tidak tunaikan. Manusia banyak seperti itu. Demikian juga antara anak dan orang tua. Ya, banyak orang tua nuntut anak, kamu harus begini, kamu harus pintar, kamu harus taat, harus kamu soleh. Nuntut anaknya supaya jadi anak soleh. Sementara hak anak untuk dididik, untuk diarahkan, biaya ini tidak ditunaikan. Ini terjadi. Di antaranya antara suami dan istri. Betapa banyak suami pintar menuntut haknya kepada istri. Kamu harus cantik, kamu harus begini, harus melayani saya, tidak boleh tidak taat, kamu harus taat kepadaku. Sementara hak istri tidak ditunaikan. Ya, tidak ada hak ramah tamah, kelembutan, ya, bertutur kata yang halus tidak ditunaikan. Hak untuk dipergauli dengan baik. Kemudian misalnya hak yang lain dia tidak tunaikan. Sehingga dia hanya bisa nuntut istrinya, dia tidak menunaikan hak istrinya. Sebaliknya juga, banyak istri juga yang demikian. Hanya nuntut kepada suaminya, mas belikan aku ini, belikan aku itu. Belikan aku ini, belikan aku itu. Nuntut. Kamu suami harusnya begini, jangan bikin malu, jangan bikin malu depan tetangga, jangan bikin malu depan keluargaku. Nuntut terus suaminya, beli ini, beli anu, beli ini, beli anu. Sementara hak suaminya tidak dia perhatikan. Ini musibah. Ya. Ini fenomena ya. Fenomena berikutnya juga yang menyedihkan. Jadi fenomena pertama adalah seorang hanya pandai menuntut haknya, lupa menunaikan kewajibannya. Fenomena yang kedua, seorang betapa sering perhatian sama hak-hak orang yang jauh, hak-hak orang dekat tidak dia perhatikan. Ini juga fenomena yang menyedihkan ya. Sama hak orang lain, masya Allah dia perhatian, sama tetangganya mungkin, sama kerabatnya, sama orang dekatnya dia tidak perhatian. Ya. Sama suaminya atau sama istrinya, sama anaknya kadang dia lupakan. Dari situ, ini pengajian kali ini adalah untuk mengingatkan kembali tentang hak-hak suami istri yang harus ditunaikan, ditunaikan. Kalau hak-hak bisa kita bagi secara umum, hak-hak suami istri. Mungkin kita bisa bagi secara umum, ada hak-hak suami khusus, ada hak-hak istri khusus, ada namanya al-hukuk al-mushtarakah. Hak berdua, hak berdua sama-sama suami istri. Kalau hak suami secara khusus seperti contohnya ya, misalnya ditaati ya, dalam kebaikan tentunya ya, misalnya istrinya harus taat kepadanya ya. Kemudian juga misalnya di antara hak suami adalah istri tidak keluar rumah, kecuali dengan
izinnya, misalnya istri tidak boleh menerima tamu kecuali dengan izinnya, izin suami, dan lain-lain. Tentunya banyak. Ini contoh. Hak istri secara khusus, misalnya nafkah, ya, nafkah, ya, yaitu sandang, pangan, papan, ya, sandang, maksudnya baju, pangan, makanan, maksudnya papan, maksudnya tempat tinggal. Ini contoh hak istri. Misalnya rumah tangga privasi, misalnya tidak diganggu dengan keluarga suami, tidak diganggu dengan orang tua suami, privasi, dia ingin punya rumah sendiri, hidup sama suami dan anak-anaknya. Ini contohnya. Misalnya hak mahar, ya, yang harus ditunaikan kepada istrinya. Ini contoh hak-hak istri yang merupakan khusus bagi istri. Adapun hak musyarakah baik suami istri, misalnya hak untuk memiliki anak. Sama, suami punya hak untuk memiliki anak, istri juga punya hak, ya. Artinya kalau suami ingin mengeluarkan setiap berhubungan tidak memasukkan air mani dalam rahim istrinya, dia tidak boleh. Istrinya juga punya hak untuk punya anak sebagaimana suaminya, ya. Hak untuk digauli dengan ramah, ya, dan lemah lembut. Ya, ingin namanya pergaulan sehari-hari dengan lemah lembut, itu juga hak suami istri. Istri berhak untuk dilembuti oleh suami, suami berhak untuk dilembuti oleh istrinya. Misalnya juga hak ranjang, ya, hak hubungan intim, ya. Ini juga dua-duanya berhak untuk mendapatkan kebutuhan, dipenuhi kebutuhan biologisnya baik suami maupun istri. Ini secara umum, secara sederhana tentang hak-hak suami istri, baik hak-hak istri, hak suami maupun hak musyarakah, yaitu yang berlaku pada keduanya, ya. Baik, kita akan mulai, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu secara sederhana insyaallah kita mulai dari hak istri, ya. Hak istri. Hak-hak istri. Hak istri, ya, tentunya banyak. Tadi sudah kita singgung, namun bisa kita klasifikasikan bagi dua, ya. Yang pertama berkaitan dengan al-hukukul maliyah, hak terkait dengan harta. Terkait dengan harta diantaranya misalnya adalah nafkah. Ya, sudah kita sebutkan di nafkah, maksudnya adalah sandang, pakaian, kemudian pangan, makanan, kemudian namanya papan, ya, tempat tinggal, rumah. Di antara hak istri juga tadi sudah kita singgung juga mahar. Kemudian di antaranya juga kalau suaminya meninggal dapat warisan. Ya, kalau suaminya punya anak berarti dia dapat 1/8, kalau suaminya nggak punya anak dapat 1/4. Ini adalah hak-hak yang berkaitan dengan terkait dengan hak-hak harta. Yang pertama, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahar. Ini penting, mahar. Ini adalah hak istri. Jika suaminya sudah menggaulinya, meskipun sudah dicerai, maka istri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Saya kemarin sempat ditanya oleh seorang wanita, dan nikah dengan suaminya, kemudian suaminya ketika nikah menyebutkan mahar dan sudah digauli, kemudian berjalan berapa lama, kemudian dicerai. Dia tanya, "Ustaz, apakah saya bisa menuntut mahar?" Saya bilang, boleh. Mahar itu kalau sudah digauli istrinya,
maka wajib dia menerima mahar secara utuh, apalagi sudah disebutkan. Ya misalnya seorang lelaki menikahi seorang wanita, dia mengatakan mahar kamu adalah 100 juta. Kemudian dia baru bayar 50, kemudian dia gauli istrinya, kemudian sebulan dia ceraikan. Apakah istrinya berhak menuntut sisanya? Berhak. Ya, lain halnya kalau dia ceraikan sebelum dia sentuh sama sekali, ya. Ya. Min qabli an tamassuhunna fanisfu ma faradtum. Maka kalau belum disentuh sama sekali, dia bayar mahar setengah. Ya, karena dia sudah sempat menikahi wanita ini, agak gampangnya sudah booking, wanita ini tidak ada yang bisa nikahi lagi. Ketika dia ceraikan, dia bayar mahar setengah. Tapi kalau dia sudah gauli, dia harus bayar mahar penuh meskipun sudah diceraikan. Dan inilah yang kasus terbanyak terjadi. Sempat saya ditanya beberapa waktu silam, seorang wanita dijanjikan mahar sekian dan terjadi pernikahan dengan mahar yang disebutkan, dia baru bayar sebagian, kemudian dicerai, sudah digauli, maka ini adalah hak wanita tersebut untuk dia tuntut. Kalau suaminya atau mantan suaminya tidak membayar, dia akan tuntut pada hari kiamat kelak, ya. Warisan, ya tentunya jika sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ya, jika suaminya itu 1/4 atau 1/8. 1/4 jika suaminya tidak punya anak, ya. Jika suami wafat dan tidak punya anak. Adapun 1/8 jika punya anak. Jika punya anak. Punya anak satu aja sudah 1/8. Entah dari istri yang mana, tidak ada masalah, ya. Misalnya dia ternyata istrinya, dia punya anak dari istri sebelumnya, punya anak, pokoknya punya anak masih hidup, ya, maka istrinya cuma mendapat 1/8. Ini warisan kalau suaminya meninggal dunia. Tentu pembahasannya panjang lebar, tapi ini secara singkat aja. Kemudian yang penting adalah nafkah. Ini yang diperhatikan bapak-bapak, masalah nafkah. Nafkah, ya, pertama berkaitan dengan makanan. Makanan artinya jika kembali kepada urf. Urf maksudnya tradisi, ya, urf. Tradisi. Jika wanita yang dia nikahi ternyata biasanya makan sehari 3 kali, maka wajib bagi dia untuk memenuhi makan kepada istrinya sehari 3 kali. Kalau biasanya urf wanita tersebut makan cuma 2 kali, pagi enggak makan, cuma siang dan malam, ya makan 2 kali. Kebanyakan kita bicara zaman sekarang, kita punya pola hidup makan 3 kali, ya. Ada breakfast, ada makan pagi, ada lunch, ada dinner, ada macam-macam. Orang sudah terbiasa, ada makan pagi, makan siang, makan malam. Selalu begitu, ya. Di mana-mana, ya. Saya ingat kalau saya masih di Papua dulu, biasanya pagi saya nggak makan, paling makan pisang goreng, bukan makan nasi maksudnya. Pisang goreng, makan ringan. Terkadang kita nggak makan, dan banyak dulu zaman saya waktu masih kecil di Papua, banyak orang tidak makan di pagi hari. Nanti siang mereka makan sama malam. Tapi ketika saya ke Jawa, di Jawa pagi sudah makan nasi. Pagi sudah makan nasi. Seperti di Jakarta juga pagi sudah makan lontong sayur, makan bubur ayam. Jadi kebiasaan sudah berubah. Sekarang secara umum orang dimakan 3 kali. Tidak wajib bagi dia untuk kasih makan 4 kali, 5 kali, enggak wajib. Yang wajib cuma 3 kali. Karena demikianlah urf masyarakat bahwasanya wanita makan 3 kali, ya, pagi, siang, dan malam. Nah, kalau istri antum, ya ikhwan sekalian, istri antum sudah gemuk, berarti selesai tugas, sudah selesai. Buktinya dia sudah lebih daripada yang seharusnya. Kecuali kalau istri antum kurus, nah kurus kerempeng, nah ini berarti ada hak yang belum antum tunaikan. Kenapa dia sampai enggak makan, sampai tubuhnya kurus kering, ya. Tapi kalau istri sudah isinya tubuhnya berisi, berarti nafkah makanan sudah antum penuhi. Makan dari makanan yang wajar, yang biasa antum makan. Kemudian sandang pangan sama, ini juga kembali kepada urf, karena Allah tidak menyebutkan tentang masalah nafkah ini secara detail, tapi Allah hanya kembalikan kepada urf. Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan harta, dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa itu suami yang qudira alaihi rizquhu, yang rezekinya ternyata sempit, falyunfik mimma atahu Allah, maka dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau seorang suami memiliki harta yang banyak, enggak usah pelit sama istri. Orang yang paling utama untuk dia baikin, yang untuk dia nafkahi adalah istrinya. Ini nafkah wajib. Makanya dalam satu hadis dalam Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik
alladhi a'dhamhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad fisabilillah, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, untuk istrimu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk istrimu. Ini jangan sampai seorang lelaki pelit sama istrinya, ya. Kita sebagai suami, kalau kita memberi harta kepada kepada anak yatim, kepada para janda yang kesusahan, kepada fakir miskin, itu merasa dapat pahala. Maka ketika kita berikan pemberian buat istri kita, ya, dan itu adalah hal yang wajar, kita menyenangkan hati, ya dapat pahala. Apalagi yang berkaitan dengan kewajiban, belikan baju, belikan makanan, belikan rumah misalnya, ya, ini wajib, ya. Maka kata Nabi tadi, yang lebih besar pahalanya adalah al-a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya yang kau infakkan kepada istrimu. Oleh karena kisah yang masyhur ketika Rasulullah SAW menganjurkan para wanita untuk bersedekah. Kata Nabi SAW, tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah, fa innakunna aktsara hatabi jahannam, sesungguhnya kalian adalah wanita banyak penghuni neraka jahannam, karena kalian banyak bangga kepada suami. Jadi para istri bersedekah, sampai artinya istri Ibnu Mas'ud ingin bersedekah. Ibnu Mas'ud seorang sahabat yang miskin, dia punya istri yang cukup punya harta, dan istrinya ingin bersedekah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menahan istrinya. Dia mengatakan, kalau kau ingin bersedekah, sedekah pada aku saja, pada aku dan anakmu. Kata istrinya, tunggu dulu sampai aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Nabi bilang, benar kata Ibnu Mas'ud. Artinya infak kepada orang terdekat itu lebih utama istri kepada suami. Apalagi suami kepada istri, yang asalnya memang wajib bagi suami untuk memberi infak kepada istri. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan. Jadi infak wajib lebih utama, paling lebih besar daripada infak yang sunnah. Di antara infak wajib bagi suami adalah infak berkaitan makanan istrinya, pakaian, dan juga tempat tinggal bagi istrinya. Jadi maksud saya, ikhwan, para suami, ketika kita mengeluarkan uang, kita ihtisab. Kita berharap ini dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita royal, kita berikan kepada istri berlebihan sampai istri kemudian glamor hidupnya, tidak, ya. Artinya kita mampu, yang kita mampu jangan pelit. Ini istri nyaman, alhamdulillah, dia punya jasa banyak sama kita. Ya, dia tempat kita menyalurkan hasrat kita, dia tempat anak-anak kita dalam perutnya, dia yang mengurus anak-anak, banyak tempat kita curhat, tempat kita bertukar pikiran, banyak hal, ya. Maka orang yang paling utama kita baiki adalah orang terdekat kita, istri kita, ya. Sebagaimana makan kembali pada urf, dan kita katakan tadi, Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, yang memiliki kelapangan harta berinfaklah sesuai dengan kelapangannya. Adapun yang tidak punya harta, ya sesuai kemampuan, ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya terbatas, maka berinfak sesuai dengan kemampuannya. Adapun sandang, pakaian, maka kembali kepada urf juga, kembali kepada urf. Biasanya ada, kalau kita di zaman sekarang, ibu-ibu biasanya ada pakaian rumah, ada misalnya ada pakaian rumah, pakaian di rumah, ada pakaian untuk pertemuan atau pesta, untuk keluar, ya. Semua yang syar'i tentunya, ya. Mungkin ada pakaian tidur, ya. Tergantung, ya. Ada pakaian tidur khusus, ya, pakaian bersolek di hadapan suami. Suami hendaknya dia penuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, karena ini semua berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian papan, rumah di sini perhatikan, tidak harus beli, ya. Tidak harus beli. Yang penting sang suami bisa menyediakan rumah bagi istrinya. Mau dia beli, alhamdulillah, kalau dia mampu. Mau dia kontrak, tidak jadi masalah. Yang penting dia bisa menyediakan tempat tinggal bagi sang istri, dan harus privasi. Ini harus privasi. Namun harus privasi. Perhatikan, harus privasi. Sehingga tidak boleh dicampur antara istri pertama dan istri kedua satu rumah. Ini hukumnya tidak boleh. Kecuali di antara mereka ridho, dan ini mungkin terjadi. Tapi ini hukum asalnya, kalau istrinya pertama maka saya tidak mau digabung dengan istri kedua, istri kedua maka saya tidak mau digabung istri pertama, maka tidak jadi masalah. Seandainya dua-duanya ridho, oke-oke saja. Seandainya dua-duanya ridho, maka oke-oke
oke-oke saja, itu tidak jadi masalah. Namun ini asalnya adalah hak masing-masing istri memiliki tempat tinggal yang berbeda, bahkan kalau perlu agak berjauhan ya. Karena saya pernah mendapati kasus ketika seorang berpoligami, kemudian istrinya dibuat petak, rumah 1, rumah 2, tapi bersambung 1, 2, 3, 4 dibuat petak. Akhirnya terkadang istrinya kemudian cemburu karena ketika suaminya di petak satunya berbicara terdengar oleh istri yang lainnya, dan ini tidak boleh, suaminya mengatakan kamu tidak boleh cemburu. Gimana wanita tercipta dengan punya kecemburuan yang tinggi? Ini contoh salah, ingin meraktekkan sunnah berpoligami tapi tidak punya kemampuan. Akhirnya rumahnya yang satu mungkin dibelah 4 di petak 4, akhirnya apa? Akhirnya terjadi demikian. Ya, itu tentu tidak benar. Harus dia punya privasi. Bahkan Rasulullah mengatakan sang istri punya hak untuk keluarga suami tidak tinggal bersama mereka. Dia punya hak, pokoknya dia punya rumah sama suaminya, dan itu yang diperhatikan oleh para sahabat. Para sahabat demikian, mereka punya rumah masing-masing. Anaknya sendiri punya rumah, orang tuanya sendiri punya rumah. Ya, karena istri punya hak untuk memanage rumah tangganya sendiri. Adapun kalau diintervensi, ikut campur oleh pihak keluarga suami, dari ipar-iparnya dan macam-macam, ini mengganggu. Ya. Oleh karena saya katakan istri punya hak untuk punya rumah tersendiri secara privasi. Bahkan saya sering sampaikan, kalau seorang suami ingin agar orang tuanya tinggal bersama dia di rumahnya bersama istrinya, tanya dia minta izin sama istrinya, minta keridhaannya, karena asalnya sang istri punya privasi. Nah, sang anak ingin berbakti sama orang tua, sediakan rumah buat orang tuanya dekat situ, ya, dan juga ada rumah untuk istrinya yang memiliki hak untuk privasi. Ya, tidak boleh dicampur-campur. Tidak boleh ada misalnya seorang suami kemudian kakak adiknya tinggal di rumah tersebut, ponakan-ponakannya, ini hak istri untuk mendapatkan rumah secara privasi. Tapi kalau istrinya ridho, nggak ada masalah. Ya. Apalagi kita di zaman sekarang, kita ridho lah, namanya suami ingin berbuat baik sama kerabatnya. Ya. Kita sebagai kalau istri ya ridho saja. Ya. Penting suami harus ngerti bahwa istri punya hak untuk mendapatkan rumah secara privasi. Perhatikan di sini nafkah. Yang saya bilang, nafkah terbatas pada 3 ini. 1, 2, 3. Baik, kalau gitu uang bulanan ada enggak? Jawabannya tidak ada, ya. Jangan sampai seorang wanita menuntut yang bukan haknya. Perhatikan ibu-ibu. Suami tidak diwajibkan untuk memberikan uang bulanan kepada istrinya. Meskipun maksud saya tidak wajib, tapi kalau dia mau kasih, alhamdulillah. Sebagian suami Masya Allah berikan istrinya tiap bulan, terserah dia untuk kemana-mana. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang lebih daripada itu, tergantung kemudahan yang dia miliki. Tapi itu tidak wajib bagi suami. Yang suami yang penting istrinya kenyang, kemudian kebutuhannya terpenuhi, kemudian punya rumah, sudah, itu yang penting. Kebutuhannya terpenuhi, tidak harus dia pegang uang jajan, tidak harus. Jangan sampai kemarin ada fatwa-fatwa mengatakan ada wajib uang bulanan, uang jajan di luar daripada makanan, sandang, dan papan. Makanan suami yang bayar, baju suami yang bayar, kemudian rumah sewa juga suami yang bayar. Dia punya uang jajan sendiri per bulan sekian juta misalnya. Ini tidak ada dalilnya. Ini jangan sampai seorang wanita meninggal dalam kondisi menuntut sesuatu yang bukan haknya. Jangan dibilang, lihat teman-temanku juga dikasih duit sama suaminya tiap bulan sekian, nggak ada. Itu bukan kewajiban suami. Ya mungkin suami teman-teman baik-baik. Saya kebetulan belum bisa seperti itu misalnya, kita bilang. Atau mereka kebetulan punya berduit, saya belum beruang, saya belum punya uang, ya. Jadi jangan sampai istri menuntut sesuatu yang bukan hak dia. Perhatikan, jangan sampai dia menuntut sesuatu yang bukan hak dia, ya. Di antaranya minta uang jajan bulanan tiap bulan, ya. Ini hak harta, ya. Tapi kita selesai hak harta. Yang kedua adalah hak al-huquq ghairul maliyah. Hak yang tidak terkait harta. Hak yang tidak terkait harta. Tapi apa saja hak istri yang tidak terkait harta?
Hak istri yang tidak terkait harta banyak ya. Tapi tidak banyak. Di antaranya yang paling penting adalah dipergauli dengan baik. Ini juga sebagaimana suami punya hak untuk dipergauli istri dengan baik, istri juga punya hak untuk dipergauli dengan baik, dengan santun ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bersikaplah kepada mereka, kepada istri dengan baik. Nah, ini dituntut bagi kita para suami bertutur kata yang baik. Sebagian suami lupa diri ketika berhadapan istrinya, dia lupa bahwa ini seorang anak wanita yang dulu tinggal nyaman dengan bapaknya, dengan ibunya, kemudian dia bayar mahar, dia ambil, kemudian dia pekerjakan di rumah untuk ngurusi dirinya, ngurusi anaknya, untuk mengandung anaknya, untuk ngurusi dapur, untuk ngurusi rumah. Dia lupa ini orang sangat berjasa dalam kehidupannya. Sehingga dia kadang-kadang berkata-kata kasar. Sampai saya dapati perkataan sebagian ulama ya, yang mengatakan bahwasanya sebagian ulama saya baca dia mengatakan kezaliman kepada istri lebih besar daripada kezaliman terhadap orang lain. Kalau orang lain kita zalimi, dia bisa balas, dia bisa melawan, dia bisa balik menzalimi kita. Kalau kita zalimi istri mau dia apain? Tidak apa namanya? Sudah berlekuk lutut, tidak bisa apa-apa. Mau kita gampar, mau kita marah, mau kita KDRT, dia mau apa? Apalagi kalau sudah mulai tua, dia mau minta cerai, dia akan bakalan jadi janda, dia bertahan, kita zalimi. Ya. Kezaliman seorang suami kepada istri bagaimana berpendapat sangat besar, lebih daripada kezaliman kepada orang lain. Karena Nabi SAW, fa innahunna awanin indakum. Kata Nabi SAW, sungguhnya istri-istri adalah tawanan di sisi kalian. Tidak bisa buat apa-apa. Sebagian istri dicoba oleh Allah dengan mendapati seorang suami yang kasar, yang keras, yang kata-katanya kotor. Nah, itu hati-hati ya, seorang laki. Justru sebaliknya seorang laki bisa meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi suami yang terbaik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Ini pedoman ya. Pedoman suami. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, maksudnya di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Yang kedua, khiyarukum la yadrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum la yadrib. Boleh ingat perhatikan, boleh seorang suami memukul istrinya dalam kondisi tertentu sebagaimana Allah sebutkan, wadribuhun, pukullah mereka kalau sampai pada batasnya yang harus memukul, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik di antara kalian tidak memukul. Tidak memukul istri. Meskipun boleh. Makanya kita lihat contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul istrinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul istrinya. Jadi, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, terutama para suami, ketika seorang suami berbicara dengan istri, dia berkata-kata yang lembut. Kalau dia bisa berbicara dengan baik kepada temannya, dia bisa milih kata-kata menyenangkan hati temannya, pilih kata-kata yang menarik, candaan-candaan suaminya, teman-temannya tertawa di grup. Kenapa tidak dilakukan pada istrinya? Dia berbuat begitu terhadap istrinya lebih besar pahala daripada terhadap teman-temannya. Karena Rasulullah yang mengatakan, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Maka seorang suami ketika hendak berkata-kata, hendak menulis WhatsApp, chattingan, dia mikir dulu lah, dia mau cari pahala atau tidak. Kalau cari pahala, kata-kata yang baik ya. Kata-kata yang baik ya. Kalau Allah berfirman secara umum, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik, secara umum bagaimana apalagi dengan istri. Kata Nabi SAW bagaimana memanggil istrinya, ya Humaira, wahai wanita yang sangat putih sampai terlihat rona-rona merah di pipinya, maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Seorang berusaha berbuat baik kepada istrinya, karena ketika dia berbuat baik kepada istrinya dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi ini di antara hak utama istri agar disikapi dengan baik oleh suaminya, ya. Agar disikapi baik oleh suaminya. Tentu ini hukukul musyarakah. Suami juga punya hak untuk dibaiki sama istrinya, tapi saya sampaikan hal ini karena banyak suami yang tidak baik sama istrinya. Dia baik sama orang lain, ya, dia baik sama orang jauh, tapi sama istrinya kurang baik. Makanya saya pernah dengar kisah tentang 4 orang yang kerja berkawan, 4 orang laki berkawan kerja di suatu perusahaan. Salah satu dari 4 orang tersebut, taruhlah si A, ada A, B, C, D. Si A ini akhlaknya sangat baik, sehingga teman-temannya B, C, dan D selalu cerita tentang si A ini akhlaknya baik. Dan mereka ketika pulang ke rumah istri-istri mereka, mereka cerita, kita punya kawan namanya A, sangat baik sekali. Itu berjalan bertahun-tahun, sampai suatu saat mereka ingin mengadakan acara pertemuan keluarga, suami-suami dan istri-istri. Nah, ketika bertemulah istri-istri mereka, mereka saling berbicara. Masya Allah, kamu bersyukurlah wahai istrinya si A suamimu sangat baik sekali. Maka istri si A bingung, kalian bicarakan apa? Ternyata dia tidak mendapatkan kebaikan dan kelembutan tersebut di rumahnya. Ternyata suaminya adalah seorang yang pandai berbicara, pandai bercengkrama, pandai bercanda, tapi buat orang lain, bukan buat istrinya. Bukan buat istrinya. Makanya ikhwan, seorang berusaha berkata-kata lembut kepada istrinya, berusaha menyenangkan hati istrinya, mengalah terhadap istrinya, berusaha bisa bergaul, ngobrol dengan istrinya, terutama sebelum tidur ngobrol. Jadi kan istri teman ngobrol. Ustaz, saya tidak nyambung dengan istri saya agak lambat berfikirnya. Ya kamu bicara jangan yang tinggi-tinggi, bicara dengan level yang pas dengan istri. Bukankah kamu bisa ngobrol sama anak-anak? Kita bisa ngobrol sama remaja, kita bisa menurunkan level kita ngobrol sama remaja. Bahkan kita bisa tertawa tertiwi dengan anak kita yang level dia jauh di bawah kita secara IQ maupun secara nalar. Tapi kita bisa ngobrol dengan anak. Demikian juga istri, demikian juga. Kalau istri kita ada yang kebetulan cerdas, ada yang biasa, ya kita ngobrol sesuai dengan nalarnya. Bicara dengan topik-topik yang bisa menyenangkan istri. Ingat firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Ini di antara hak-hak istri secara global, ya. Tentunya adapun contoh Nabi SAW terhadap istri sudah kita bahas dalam bahasan khusus tentang pembahasan bagaimana sikap Nabi SAW terhadap istri-istrinya ketika kita membahas hadis al-akhlaq dalam pembahasan yang lain. Taib ini mungkin hak-hak istri, mungkin difotoin. Kita lanjutkan dengan hak suami. Hak suami banyak, ya. Di antaranya adalah ketaatan istri. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Ibnu Abbas, ay umara, para lelaki pemimpin. Umara maksudnya pemimpin. Qawwamuna pengurus, maksudnya dia memimpin para wanita, para istri. Jadi istri harus istri menghadirkan dalam kondisi rumah tangga bahwasanya suaminya adalah pemimpin. Istri harus mengkondisikan, istri dan suami harus mengkondisikan di rumah tangga mereka bahwa suami adalah pemimpin. Adalah pemegang keputusan. Jadi harus, baik suami harus memiliki wibawa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak berbohong dan macam-macam. Intinya dia memiliki wibawa sehingga dia bisa menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin di rumah tangga. Demikian istri, dia harus menjalankan, wajib bagi istri untuk bisa membuat suami merasa dia seorang pemimpin. Bukan seperti sebagian istri zaman sekarang yang justru dia angkat suara di depan suaminya dibentak-bentak, kadang kerah baju suaminya dipegang, kadang dia mukul suaminya.
Ya, dia tidak melayani suaminya sehingga suaminya pulang ketika ke rumah tidak merasa jadi raja, tidak merasa jadi penguasa. Menjadi budak yang diperbudak oleh istrinya. Kita pingin kalau seorang suami pulang dia merasa dia adalah raja. Saya pernah ketemu dengan seorang orang luar, saya tidak perlu disebut negaranya. Dia menikah dengan orang Indonesia. Dia senang ya, kenapa? Dia mengatakan, atau saya dapat kisah saya lupa, saya ketemu langsung atau saya diceritain sama seorang ya. Intinya dia merasa kalau menikah sama orang Indonesia itu seorang suami merasa menjadi seorang raja di rumah. Ya, seorang suami menjadi raja. Mungkin dia tidak dapati pada istrinya yang berasal dari negerinya. Dan itu pada umumnya adalah sikap istri-istri orang Indonesia ya, bahwasanya suami dilayani sehingga benar-benar sang suami merasa dia adalah seorang penguasa di rumahnya. Karena ini perintah Allah, ar-rijalu qawwamun. Allah memberikan kabar tapi kabar ini mengandung perintah. Kata Allah, para lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya. Artinya jadikanlah kondisi seperti ini, ciptakanlah suasana seperti itu, bahwasanya lelaki adalah pemimpin. Nah, siapa yang tidak menimbulkan suasana ini, istri misalnya mengangkat suara, ini tidak benar. Tidak benar ya. Membangkang kepada istri, kepada suami. Saya pada akhirnya suami yang bertukar lutut kepada istri ini. Ini parah seperti ini. Parah seperti ini ya. Sampai bukanlah suami pemegang keputusan, istrinya pemegang keputusan. Mau beli ini istri yang menentukan, mau beli istri yang menentukan, mau safar kemana istri yang menentukan. Semuanya istri yang menentukan. Ini salah. Ibu bertakwa kepada Allah. Allah bilang suami pemimpin keluarga. Ini ibu-ibu jadi raja keluarga, suami jadi hansip, satpam keluarga, bukan jadi pemimpin. Ya. Sampai sebagian wanita berlebih-lebihan, bahkan harta suaminya dia kuasai. Kalau suami punya gaji, kemudian dipegang semuanya. Suaminya tidak bisa berkutik dengan gajinya. Sampai-sampai suaminya kalau ingin bersedekah buat kerabatnya tidak mampu. Kenapa? Karena uangnya dipegang oleh istrinya seluruhnya. Kalau suaminya ingin sesuatu harus mengajukan proposal kepada istrinya. Ini suami kayak apa, entah istri kayak apa. Dua-duanya salah. Harusnya suami tidak boleh begitu dan istri tidak boleh begitu. Berarti suami hilang dari sebagai pemimpin, sebagai sikap pemimpin. Ya, ini adalah di antara hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Jangan istri melampaui batas saking suaminya lembut, saking suaminya baik, dijadikan kesempatan untuk mendominasi suaminya. Ini salah besar, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tanah air kita, betapa banyak suami yang tadi tidak bisa memegang uangnya. Semua ATM dipegang sama istrinya. PIN-nya yang pegang istrinya, ATM yang pegang istrinya. Tidak bisa berkutik apa-apa. Itu saya tidak pernah temukan pada teman-teman saya orang Arab. Enggak ada namanya seperti itu. Enggak ada. Orang Arab teman-teman saya enggak ada gitu. Benar-benar jiwa kepemimpinan ada. Sampai teman saya orang Arab dicerita, istri saya enggak berani pegang HP suami. HP ku enggak berani. Buka enggak berani. Mereka itu bukan adab, itu privasi suami. Dia tidak pernah buka HP suami. Sebenarnya kita dapat sebagian istri, harta dikuasai oleh istrinya, HP suaminya dikuasai oleh istrinya. Ini tentu adalah kesalahan. Ada kesalahan dalam berumah tangga ya. Ini suasana yang tidak sehat. Kondisi yang tidak sehat. Jadi saya ingatkan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ingat. Setelah menikah, wanita harus lebih taat kepada suami daripada kepada kedua orang tuanya. Ini pedoman wanita. Allah mengatakan seorang wanita juga jika sudah menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada kepada kedua orang tuanya. Kok bisa demikian? Ada yang protes, ya Ustaz, ini putri kami sudah kami didik selama 20 tahun, kemudian diambil oleh si fulan, sekarang dia harus taat kepada fulan daripada kami. Orang tuanya yang telah mendidiknya, istri saya ibunya yang telah mengandungnya, bapaknya yang telah mencari nafkah buatnya sampai menjadi besar, umur 20 diambil oleh lelaki, kemudian dia taat kepada lelaki tersebut, meninggalkan kami. Jawabannya demikian, itulah aturan syariat. Kalau bertentangan antara kepentingan perintah orang tua dengan perintah suami dahulukan. Kenapa? Karena demikian syariat ingin bahwasanya benar-benar manajemen rumah tangga berjalan dengan sehat. Dan manajemen ini tidak bisa berjalan dengan sehat kecuali sang laki sebagai penguasa. Kalau tidak, rumah tangga nggak sehat, kacau pasti. Kalau sudah suaminya tidak jadi penguasa, istrinya menggampang, akhirnya selingkuh nanti lama-lama. Ya, hati-hati ya. Jadi wanita harus sadar bahwasanya Allah menyuruh lelaki menjadi
kepala rumah tangga, ya, sehingga istri taat kepada suami. Karena di balik ketaatan tersebut banyak sekali maslahat, ya. Kalau bukan berarti istri taat kemudian taklid, enggak. Kalau ada sesuatu dia bisa kasih masukan, diskusi kepada sang suami, tapi keputusan tetap di tangan suami. Tentunya suami juga ngerti untuk urusan rumah tangga, urusan warna rumah, misalnya usulan warna kelambu, urusan ukuran tempat tidur, spraynya warna itu berikanlah kepada istri. Mereka lebih tahu, lebih pandai daripada kita. Tapi kalau urusan anak sekolah di mana, mau tinggal di mana, kerja di mana, ini istri harus taat kepada suami. Istri taat kepada suami. Ya. Jadi inilah hak yang paling ditinggalkan oleh wanita. Perhatikan. Ini adalah hak suami yang paling ditinggalkan para istri. Padahal kalau dia menjalankannya, dia mudah masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha, jika seorang itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, wa hasanat farja, dia jaga kemaluannya, wa ata'at ba'ala, dia taat kepada suaminya. Dikatakan kepada dia, masuklah surga dari mana kau yang kehendaki. Taat kepada suami ini paling sangat besar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "La kuntu amiran ahadan yasjudu li ghairillah la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh nyuruh orang untuk sujud kepada orang lain, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Taat kepada suami luar biasa pahalanya. Pahalanya besar. Makanya saya sampaikan, seorang wanita, ibu-ibu perhatikan, kalau anti merasa ketika angkat suara di hadapan ayah dan ibu, anti merasa berdosa, maka hadirkanlah perasaan tersebut ketika anti mengangkat suara di hadapan suami. Karena taat kepada suami lebih utama daripada ayah dan ibu. Sebaliknya, kalau anti merasa mengangkat suara di hadapan ayah dan ibu, anti merasa berdosa, merasa durhaka, demikian juga ketika anti mengangkat suara di hadapan suami. Nabi yang mengatakan, fa innahu jannatuki wa naruki, suami itu surga dan nerakamu. Bayangkan. Beda kalau kita laki-laki. Nabi mengatakan ilzam rajlaiha fasamal jannah, lazimilah kedua kaki ibumu, disitulah surga. Tapi kalau pada wanita, kata Nabi, unzurin aina anti minhu, lihat bagaimana kondisimu di hadapan suamimu, bagaimana kedudukan di hadapan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, sungguhnya suami itu surgamu atau neraka. Makanya yang menyebabkan wanita banyak masuk neraka adalah tidak bersyukur kepada suami. Dalam hadis yang masyhur ketika Nabi SAW berkhutbah Id, kemudian Rasulullah SAW panggil pada Rasulullah maju ke barisan para wanita, Rasulullah SAW berkata, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabbi jannah." Wahai para wanita, bersedekahlah, sesungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Maka seorang wanita berkata, "5 ya Rasulullah, kenapa bisa kami penghuni neraka paling banyak?" Kata Nabi SAW, "Li'annakunna takfurnal ashir wa tukthirnas syakat." Karena kalian suka kufur kepada suami, tidak berterima kasih, angkat suara, bentak-bentak, tidak taat. Ini neraka, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anti berumah tangga untuk meraih surga, bukan untuk menjerumuskan diri anti ke dalam neraka. Sayangilah diri anti. Tahan diri. Ada masalah diskusi, bukan angkat suara banting sana banting sini. Seakan-akan anti adalah kalau lebih polisi daripada polisi ya. Sampai suaminya ketakutan, suaminya ya apa seperti ini. Ini menyebabkan nanti masuk neraka jahanam. Mengeluh, tidak pernah bersyukur, angkat suara, bentak-bentak suami. Kalau sama orang, masya Allah lembutnya. Jadi hati-hati ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anti berumah tangga untuk meraih surga. Suami anti adalah surga atau neraka, bukan untuk menjerumuskan anti dalam neraka jahanam. Ini hak yang sering ditinggalkan, inilah yang menyebabkan banyak wanita terjerumus dalam neraka jahanam. Ini ketaatan ya. Di antara hak suami adalah tadi sudah kita sebutkan, istri tidak keluar rumah kecuali setelah diizinkan. Suami yang kerja untuk menafkahi istri di rumah saja, ngurus anak-anak, sudah pekerjaan yang sangat hebat. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, jangan keluyuran ke sana kemari. Kalau kalian tidak keluar, minta izin sama suami. Suami itu biarkan dalam hatinya merasa dia seorang pemimpin rumah tangga. Bayangkan kalau suami lagi kerja misalnya di luar kota, anti di rumah, terus anti bilang, "Mas, izinkan saya mau pengajian." Dia pasti bangga, suami lihat istriku, masya Allah, minta izin. "Iya sayangku, pergi pengajian sana enggak apa-apa." Ya senang dia, merasa dihargai oleh oleh istrinya. Saya pernah punya kawan seperti itu, dia nikah pertama, nikah kedua, kemudian dia bersyukur punya istri kedua. Dia bilang,
Istri pertamaku dulu ya Allah, saya seperti dianggap kucing lalu lalang di rumahnya, tidak apa, tidak dihargai sama sekali. Ketika sama istri kedua, masya Allah dihormati, dia merasa seorang pemimpin. Itu suami bahagia kalau begitu. Tapi kalau baru masuk ke rumah, masya Allah, jangan seperti ibu-ibu. Ya, ibu-ibu hanya menjerumuskan ibu dalam neraka jahanam. Nah, ibu-ibu di antara haknya, hak suami tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Mau kemana pengajian minta izin, ya. Kecuali hal-hal yang sepele yang suami sudah memberikan izin secara umum. Kalau mau ke Bakola, ke kios sebentar, nggak ke tetangga sebentar, nggak ada masalah. Tapi ketika keluar dengan membutuhkan waktu yang lama, ini butuh izin. Butuh izin. Jangan ngebohongin suami. Mas, saya pengen izin ke pengajian ya mas. Iya. Pergi pagi jam 8, pulang jam 4 sore. Loh, ke pengajian lama sekali, masya Allah, khusyuk sekali pengajian. Enggak mas, pengajian sampai jam 10, sisanya ke mall. Nggak boleh, izinnya harus jelas. Izinnya harus jelas. Yang isi pengajian ternyata pengajian 2 jam, sisanya belok ke mall. Ya, tidak boleh seperti itu. Namanya ngakali suami, ya. Tidak boleh. Di antara hak, karena apa namanya, suami ingin ketika dia pulang ke rumah, istrinya selalu hadir. Dan itulah sifat bidadari surga. Kata Allah tentang bidadari surga, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari yang terpingit dalam kemah-kemah mereka, dalam istana-istana mereka, menantikan kedatangan suami. Ini bidadari surga. Anti jadilah bidadari dunia sebelum bidadari surga. Siap di rumah, siap melayani suami kapan saja. Pingitan di rumah, terpingit di rumah untuk melayani suami. Bukan terpingit di mall. Suami pulang cari-cari istri di mana, bingung. Telepon sana, telepon sini, teleponnya mati, baterainya habis papi. Pulang-pulang sudah malam. Kasihan suami seperti ini. Jadi jangan keluar rumah kecuali dengan izin suami. Di antaranya tidak menerima tamu. Kecuali dengan izin suami. Tidak menerima tamu kecuali dengan izin suami. Kenapa? Karena rumah milik suami, bukan rumah milik dia. Karena rumah milik suami. Nah, jadi istri tidak boleh masuk orang sembarang. Bahkan kakaknya, adiknya, menurut pendapat yang lebih kuat dia harus minta izin. Tidak serta merta kakaknya datang kemudian di rumah aja kak, minta izin sama suami. Mas, kakak saya lagi kota ini, izinkan ya. Tentu insya Allah Indonesia baik-baik. Oh silakan kita. Tapi dia butuh izin sehingga dia merasa dia seorang pemimpin. Bukan asal nyelonong, kakaknya masukkan, ponakannya masukkan, keluarganya dari jauh dimasukin. Enggak benar seperti ini. Rumah bukan rumah kamu, rumah suami. Harga yang punya rumah. Ya, harga yang punya rumah. Jangan sampai kamu jadi kepala rumah tangga, sudah ATM kamu kuasai, ATM suami kau yang pegang, PIN-nya kamu yang hafal, suami enggak tahu PIN ATM. Kemudian kamu yang rumah dimasukin siapa saja yang masuk, kamu keluar rumah tidak pernah minta izin. Kamu jadi apa ini? Ini bukan istri solehah, istri kurang ajar seperti ini. Ya, ciri-ciri penghuni neraka seperti ini. Introspeksi diri, ibu-ibu yang rahmati Allah, hidup cuma sebentar. Jangan spekulasi hidup. Jadikan rumah tangga kita ini sebagai rumah tangga untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya, melayani suami, menyenangkan suami, ini kesempatan bagi anti untuk bisa masuk surga dengan setinggi tingginya. Taib ikhwan akhwat yang mungkin sampai sini saja. Itu masih banyak, tapi ini sekedar apa yang terbetik dalam hati saya. Semoga kita semua menjadi pasangan rumah tangga yang baik, yang bisa Allah kumpulkan di akhirat kelak, di surganya kelak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.